Shalom, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, apa kabar? Kakak berharap kita semuanya masih dalam sukacita Tuhan. Adik-adik, sampai saat ini kita masih ada sekolah minggu di rumah masing-masing ya. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur kalau pada minggu pagi yang ceria ini kembali Tuhan kumpulkan kita. Ayo adik-adik semuanya siapkan buku agendanya ya. Kita siap-siap untuk sekolah minggu. Kita bisa panggil kakak, panggil adik ya. Kita mau bergabung bersama dengan kakak yang ada di gereja, tetapi juga bersama dengan adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Dan sekarang kita boleh berdiri adik-adik, kita boleh bersukacita. Karena kita tahu bahwa Yesus sangat cinta kepada semua anak. Yuk kita angkat pujian, Yesus cinta semua anak. Tuhan Yesus itu cinta kepada setiap kita. Apapun warna kulit kita, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang putih, Tuhan mencintai. Bukan cuma anak-anak yang dicintai Tuhan, tetapi bangsa-bangsa juga yang ada di dunia ini dicintai oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan. Nah adik-adik yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masih mau tetap memuji Tuhan. Tadi kita bilang bahwa Tuhan cinta kepada setiap kita. Karena kita adalah bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita angkat pujian ini ya. Oke. Dalam Yesus kita bersaudara.
mau mempersiapkan hati kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan, kemurahan Tuhan yang selalu kami alami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami bersama dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kami masih boleh diberi waktu kesempatan untuk kami boleh memuji Tuhan, meninggikan nama-Mu dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau mencintai kami, Engkau mencintai bangsa kami, semuanya Tuhan Engkau cinta kepada kami. Bapa di sorga, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, buka hati kami masing-masing, adik-adik yang ada di rumah. Tuhan tolong kami supaya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, yang mencintai anak-anak, kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang hari ini diambil dari Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Kakak baca buat adik-adik dan kita semua ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadamu, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik yang kekasih, kita sudah membaca firman Tuhan. Ya, pada suatu hari adik-adik yang kekasih, Yesus sedang mengajar orang banyak tentang kerajaan sorga. Dan juga tentang hidup yang kekal. Di sana rupanya di antara orang-orang yang banyak itu ada juga seorang ahli Taurat. Ada bapak ahli Taurat. Rupanya bapak ahli Taurat ini dia sudah memperhatikan. Dia perhatikan setiap Tuhan Yesus
mengajar atau setiap Tuhan Yesus berkhotbah, selalu banyak orang yang mengikutnya. Dia perhatikan pengikutnya semakin hari semakin bertambah adik-adik. Nah, di dalam kesempatan ini saya mau tahu apakah Tuhan Yesus juga bisa menjawab pertanyaan saya. Kan kalau dia tidak bisa menjawab, pasti dia malu di tengah-tengah orang yang banyak itu. Nah, adik-adik yang kekasih, ketika Tuhan Yesus masih berkhotbah atau masih mengajar tentang kerajaan surga dan tentang memperoleh hidup yang kekal, lalu tiba-tiba dengan congkaknya, dengan dia sombongnya, dia lalu berdiri di antara orang-orang yang banyak itu. Lalu Tuhan Yesus sedang berkhotbah atau menyampaikan firman atau mengajar, dia menyela atau memotong pembicaraan Tuhan Yesus. Lalu dia katakan begini, "Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku masuk ke dalam kerajaan surga dan dapat memperoleh hidup yang kekal?" Nah, adik-adik yang kekasih, ahli Taurat ini tidak mungkin dia tidak tahu. Dia di sini untuk mencobai Yesus, untuk menguji Yesus. Dia pikir Tuhan Yesus tidak bisa menjawab karena dia merasa dirinya lah yang paling pintar. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, dengan sombongnya dia berkata seperti itu. Nah, adik-adik yang kekasih, lalu Tuhan Yesus tahu isi dari hati orang ini. Dia tidak murni untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Tetapi dengan lembut, dengan sabar, Tuhan Yesus bilang begini, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Lalu dia katakan, jawab ahli Taurat itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia." Lalu kata Yesus, "Ya, jawabmu itu benar." Adik-adik yang kekasih, tetapi tidak sampai di situ. Lalu dia tanya lagi adik-adik yang kekasih kepada Tuhan Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, adik-adik yang kekasih, lalu Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan supaya terang, supaya jelas. Dia menceritakan itu buat Bapak ahli Taurat, tetapi juga buat orang-orang yang banyak di sana, supaya jelas apa arti dari sesamaku manusia. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, di sana diceritakan ada seorang bapak, ya, sedang dalam perjalanan menuju Yeriko. Dia berangkat dari kota Yerusalem dengan membawa barang harta bendanya di sebuah keledai tunggangannya. Dia membawa harta bendanya di atas keledai tunggangannya. Jalan itu adik-adik yang kekasih sangat sepi. Tidak ada orang. Lalu sedang asik-asiknya dia berjalan, tiba-tiba datang serombongan para penyamun. Para penyamun itu adalah orang-orang, para perampas. Kemudian di situ adik-adik tanpa diduga dia ambil semua harta bendanya. Dia habis-habisan diambil semuanya adik-adik. Bapak ini, ya, bapak yang malang ini, ya, dia berusaha untuk apa? Untuk berkelahi, menyelamatkan barang-barangnya ini adik-adik yang kekasih. Ya, kemudian adik-adik yang kekasih, dia akhirnya kalah karena dia tidak seimbang. Dia sendiri adik-adik. Sementara orang-orang itu banyak sekali lawan-lawannya. Di sana akhirnya habis rampasannya, habis harta bendanya diambil oleh para perampok itu. Bahkan adik-adik sampai ke bajunya itu diambil juga. Dengan maksud apa? Supaya
dia tidak bisa mengejar para perampok itu. Akhirnya adik-adik dihabis-habisan, diambil semua harta bendanya, bahkan baju yang ada di badannya pun ikut diambil. Lalu ditinggalkan begitu saja sampai setengah mati. Kita bisa bayangkan begitu parahnya karena berkelahi, dia habis berkelahi dengan orang-orang banyak. Ditinggalkan begitu saja. Lalu dia mengerang kesakitan, luka-lukanya sangat parah adik-adik. Karena apa? Karena sudah dipukuli, mungkin diinjak-injak juga adik-adik. Kemudian ditinggal begitu saja. Dia menangis, dia bilang tolong, ya ampun, harta benda saya sudah habis. Tolong, tidak ada orang di sini. Tolonglah saya, tolong, sakit. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat bagaimana sengsaranya, bagaimana menderitanya. Bapak yang malang ini harta bendanya sudah diambil oleh perampok-perampok itu. Dia sendirian, tidak ada orang. Nah kemudian adik-adik yang kekasih, dia mengerang kesakitan. Tolong saya, tolong Pak. Lalu karena itu sepi, setiap ada orang jalan itu kedengaran adik-adik. Wah ada orang jalan, mudah-mudahan orang ini dapat menolong saya. Dengan susah payah adik-adik, dengan susah payah dia mengangkat tangannya atau mengangkat kepalanya karena sakitnya luar biasa. Lalu dia perhatikan orang yang datang itu mulai kelihatan bajunya. Oh ini yang datang adalah seorang imam. Wah seorang imam pasti orang yang saleh, orang yang taat. Karena imam itu adalah seorang yang berkedudukan tinggi, orang yang dihormati, yang ada selalu di dalam bait Allah. Dia pasti mau menolong saya. Dia pikir puji Tuhan ada orang yang mau menolong saya. Apalagi ini yang datang adalah seorang imam yang dikenal penuh belas kasihan. Karena memang tugas imam adalah mengasihi sesama manusia. Dia pikir saya akan ditolong. Tetapi adik-adik yang kekasih, dia lihat imam itu mendekat. Tetapi apa yang terjadi? Imam itu tidak menolong. Imam yang katanya itu baik hati, yang katanya tugasnya adalah mengasihi sesama, tetapi tidak berlaku bagi bapak yang malang ini, bapak yang sengsara ini, bapak yang sedang menderita ini, oleh karena luka-lukanya, oleh karena habis dirampas oleh para penyamun yang hilang harta bendanya, bahkan sampai ke bajunya pun sudah tidak ada. Dia kecewa adik-adik, kemudian dia mengerang lagi, Tuhan tolong saya. Tidak ada orang yang menolong saya. Dia pikir adik-adik yang kekasih dia bakalan mati nih di sini. Karena apa? Tadi dia berharap bapak imam ini akan menolong dia. Ternyata meleset. Dia tidak seperti yang diharapkan adik-adik yang kekasih. Kemudian sementara dia masih kesakitan adik-adik, dia kedengaran lagi, ada lagi. Wah, ada orang lagi. Mudah-mudahan ini orang datang untuk menolong saya. Dia berusaha untuk melihat ke atas. Dia berusaha untuk mengangkat tangannya. Dia berusaha untuk menahan rasa sakitnya. Lalu dia perhatikan, oh yang datang orang Lewi. Orang Lewi juga adalah hamba Tuhan. Orang Lewi juga pasti orang yang baik. Dia berharap adik-adik yang kekasih, Bapak Lewi ini juga mau menolong dia. Lalu adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, dia pikir saya akan ditolong sama Bapak Lewi ini. Tetapi kembali lagi adik-adik yang kekasih, dia kecewa. Ya. Bapak Lewi ini adik-adik yang kekasih, dia tidak lagi mau menolong. Padahal dia juga mendengar rintihan dari Bapak yang malang ini. Dia juga pasti mendengar dan tahu bahwa Bapak ini sedang membutuhkan pertolongan. Dia juga pasti tahu bagaimana sakitnya Bapak ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bapak Lewi ini, dia kembali kecewa. Dia hanya lewat saja, begitu saja adik-adik. Acuh tak acuh kepada orang yang malang ini, yaitu Bapak yang malang ini. Adik-adik kembali lagi,
bapak yang malang ini merasakan kesakitannya, merasakan apa yang saat ini sedang dirasakannya adik-adik. Dia termenung, ya ampun, mungkinkah saya akan mati di tempat ini? Tidak lama kemudian, ketika dia masih merenung akan nasibnya, dia dengar lagi seperti ada orang. Wah, tetapi kali ini bukan cuma orang, tetapi ada juga suara kuda. Siapa ya? Dia takutnya seperti tadi. Siapa ya? Jangan-jangan orang yang tidak mau menolong saya nih. Kemudian adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, dia berusaha untuk melihat siapa orang itu. Dia berusaha mengangkat tangannya, mengangkat kepalanya mungkin yang sedang sakit itu. Lalu suara kaki itu, suara kuda itu semakin mendekat. Lalu benar, semakin mendekat semakin dia tahu. Wah, yang datang adalah orang Samaria. Wah, orang Samaria itu adik-adik tidak bergaul dengan orang Yahudi. Orang Samaria itu adalah satu suku bangsa yang dihina oleh bangsa Yahudi, yang dibenci oleh bangsa Yahudi. Bapak yang malang ini, dia tidak berharap, yang datang bapak orang Samaria, biarin aja dia lewat. Saya tidak mau ditolong oleh bapak Samaria ini. Kan dia bukan bangsa Yahudi. Adik-adik yang kekasih, apakah bapak Samaria ini seperti bapak Lewi atau seperti yang pertama bapak imam, lalu bapak Lewi yang tidak menolong? Dan bapak yang malang ini juga sebetulnya dia tidak mau ditolong oleh orang Samaria seperti itu. Tetapi adik-adik yang kekasih, orang Samaria itu sudah diajarkan bahwa dia harus mengasihi sesama manusia. Orang Samaria sudah diajarkan seperti itu. Ketika dia lihat bapak yang sedang susah payah ini, bapak yang sedang menderita ini, bapak yang sedang membutuhkan pertolongan ini, bapak Samaria ini, dia turun dari keledainya. Dia mendekat, menghampiri bapak yang sakit ini. Lalu bapak yang sakit ini, adik-adik yang kekasih, dia tidak sangka kalau bapak Samaria mau menolong dirinya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Dia dengan penuh belas kasihan, dia turun dari keledainya, dia dekati bapak yang sakit ini, dia berlaku seperti tabib, dia membalut kaki-kakinya yang luka, lalu menyiraminya dengan anggur, dengan minyak untuk meredakan sakitnya. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, dia berusaha mengobatinya. Mungkin dalam hati bapak ini dia malu. Oh, orang Samaria, rupanya dia baik hati. Orang Samaria ini adik-adik yang kekasih, dia tidak tega. Dia sangat iba melihat orang seperti itu. Selesai dirapikan luka-lukanya adik-adik yang kekasih, lalu dia angkat ke atas keledainya, lalu ditaruh di atas keledainya. Nah, bapak Samaria ini dia memeluk, lalu dia berjalan, dia sendiri berjalan adik-adik. Kenapa? Karena ada bapak di atasnya. Dia berjalan, mau kemana? Mau ke penginapan. Untuk apa? Untuk mengobati bapak yang sedang menderita ini. Dia jalan pelan-pelan adik-adik yang kekasih. Dia pergi ke tempat penginapan. Cukup jauh mungkin jalannya ya. Nah, adik-adik yang kekasih tiba di rumah penginapan. Tidak langsung diberikan kepada, nih orang yang sakit urus ya. Tidak seperti itu. Dia rawat bapak yang malang ini adik-adik. Dia beri makan layaknya orang sakit. Dia perhatikan. Mungkin dia adik-adik kekasih dia tidak tidur karena dia merawat orang yang sakit ini. Kemudian sebelum dia pergi adik-adik yang kekasih, dia memberikan uang kepada pemiliknya 2 dinar. 2 dinar itu cukup untuk keperluan bapak yang sakit ini. Lalu dia katakan, nanti seandainya
uangnya kurang, saya akan beri lagi. Nanti ketika saya kembali ke sini, saya akan memberikan lagi kekurangannya. Tolong rawat dia baik-baik. Kemudian Bapak Samaria ini dia melanjutkan perjalanannya. Nah, adik-adik, pertanyaannya di sini. Di antara ketiga, Tuhan Yesus mengakhiri ceritanya kepada orang banyak. Orang banyak dengan terkagum-kagum mendengarkan kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lalu dia katakan, di antara ketiga orang ini, Bapak Imam, Bapak Lewi, Bapak Samaria, mana yang sudah mempraktekkan mengasihi sesamanya manusia? Pertanyaan itu ditujukan kepada Bapak ahli Taurat ini dan kepada kita semua, kepada orang banyak. Lalu Bapak si ahli Taurat ini dia tidak bilang Bapak Samaria gengsi. Ya, yang sudah melakukan adalah orang yang sudah berbuat baik, yang sudah menolong orang dalam kesusahan. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, perlu kita ketahui, menurut kita siapa itu sesama kita manusia? Adik-adik ada yang tahu? Sesama kita manusia itu kan orang-orang yang satu suku dengan kita. Atau sesama kita adalah orang-orang yang satu agama dengan kita. Sesama kita itu adalah orang-orang yang satu bangsa dengan kita. Tetapi yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus mengasihi sesama manusia bukan hanya satu darah, bukan hanya satu keluarga saja, tetapi mengasihi sesama adalah kepada semua orang. Seperti lagu tadi yang pertama mengatakan, Tuhan cinta kepada semua adik-adik. Tuhan cinta, Tuhan mengasihi kepada adik-adik yang berwarna kulit, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan juga cinta semua anak-anak, bukan cuma anak-anak, bangsa-bangsa. Perintah Tuhan adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi bukan hanya satu suku, bukan hanya satu agama, bukan hanya satu bangsa, tetapi semuanya adik-adik. Walaupun kita berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama, kita harus mengasihi sesama tanpa melihat siapa orang itu. Karena Tuhan Yesus sendiri, dia sudah memberi contoh kepada kita. Tuhan Yesus mengasihi isi dunia ini. Adik-adik yang kekasih, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, harus menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Kasih kita kepada orang lain yang mungkin sudah menyakiti kita. Tetapi kita harus tetap mengasihi mereka. Itulah yang dimaksud dengan mengasihi sesama manusia. Adalah bukan hanya satu agama, bukan hanya satu suku, bukan hanya satu bangsa, tetapi semua orang harus kita kasihi. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi mereka. Sekali lagi kakak tekankan, kita harus mengasihi mereka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh. Tuhan Yesus adalah teladan yang agung. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengasihi sama kita. Bukan cuma keluarga kita, tetapi kakak sudah bilang, bukan hanya satu bangsa, satu suku, satu darah, tetapi setiap orang, siapapun dia, haruslah kita menunjukkan kasih kita kepada orang-orang banyak. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan.
Tuhan, ajar kepada kami untuk mengasihi sesama kami manusia. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah memberikan contoh, memberikan teladan yang agung bagi kami untuk kami boleh mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita mau membaca ayat hafalan yang terambil dari Matius 22 ayat yang ke-39b saja. Bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik dihafal ya, cuma sedikit kan? Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik adik-adik, kita sudah selesai beribadah dan sebelum mengakhirinya kita akan berdoa sekali lagi. Bapa di dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan sudah pimpin sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami menyerahkan doa kami kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.